warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vanilla Dari Putri, NPM 2014344169, dan di sini saya sebagai Lala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Lestari, NPM 2014344038. Saya di sini sebagai Lili. Terima kasih. Selamat menonton video pembelajaran dari kami. Assalamualaikum teman-teman. Di sini Lala akan menjelaskan materi tentang konsep energi dan usaha dalam kehidupan sehari-hari. Kalian tahu nggak konsep energi dan usaha dalam kehidupan sehari-hari? Kira-kira apa ya? Tapi tenang, di sini Lala akan menjelaskan konsep energi dan usaha dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk video pembelajaran. Konsep energi adalah kemampuan untuk melakukan kerja usaha atau perubahan. Konsep energi yang paling mudah adalah menghitung gaya dan usaha, di mana jika suatu benda diberikan energi atau usaha, maka akan menghasilkan gaya. Dengan adanya gaya, kemungkinan benda tersebut berpindah tempat dari titik satu ke titik lainnya. Jenis-jenis konsep energi. 1. Energi potensial. Energi potensial adalah energi yang dimiliki suatu benda karena posisi, bentuk atau strukturnya. Salah satu contoh energi potensial adalah energi potensial gravitasi, atau selanjutnya disebut energi potensial. Energi potensial disebabkan oleh gravitasi. Jika massa dan tinggi suatu benda bertambah, ia memiliki energi potensial yang lebih besar. Rumus energi potensial dinotasikan dengan EP sama dengan mgh, di mana EP sama dengan energi potensial benda Joule, G kecepatan gravitasi 9,8 meter per sekon kuadrat, H ketinggian benda meter. Hubungan usaha dengan energi potensial dinotasikan dengan W sama dengan delta EP dikurang mg H2 dikurang H1, di mana H2 dikurang H1 adalah perubahan ketinggian meter. Contoh energi potensial dalam kehidupan sehari-hari yaitu ayunan. Ayunan seperti halnya bola pembongkaran memiliki energi gravitasi potensial karena tergantung dari penyangga. Ketika ayunan bergerak maju atau mundur, ia bertahan selama beberapa milidetik, memungkinkannya menyimpan energi. Demikian juga ayunan menyimpan energi saat tidak berayun. 2. Energi kinetik. Energi kinetik adalah energi gerak, energi yang dimiliki benda atau objek karena geraknya. Energi kinetik berasal dari kata Yunani kinetikos, yang artinya bergerak. Jadi, kamu pasti tahu kan, kalau setiap benda yang bergerak, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Rumus energi kinetik dinotasikan dengan EK sama dengan per French 12 meter per CDUT F kuadrat, di mana EK energi kinetik benda atau Joule, M massa benda atau kilogram, F kecepatan benda meter per sekon kuadrat. Usaha merupakan besarnya energi. Pada konteks ini, usaha merupakan perubahan energi. Hubungan usaha dengan energi kinetik dinotasikan dengan W sama dengan per delta EK dikurang Fred 12 meter F 2 kuadrat dikurang F 1 kuadrat, di mana W sama dengan usaha yang dilakukan benda atau Joule, EK sama dengan perubahan energi kinetik atau Joule, F2 kuadrat dikurang F1 kuadrat sama dengan perubahan kecepatan meter per sekon kuadrat. Energi cahaya. Cahaya merupakan salah satu bentuk energi yang mendukung kehidupan. Itu terlihat dengan mata telanjang dan dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Saat melewati perantara yang berbeda, kecepatan cahaya akan berbeda. Dalam medium yang sama, mudah untuk melihat cahaya yang bergerak dalam garis lurus pada sisi lurus dari pancaran sinar yang dipancarkan dari proyektor atau beam box, sehingga cahaya yang tidak dapat
kita lihat pada siang hari, harus menempuh jarak 165 juta kilometer. Waktu yang dibutuhkan untuk mencapai bumi adalah 165 juta kilometer 3 kali 10,8 meter per detik atau sekitar 8 menit. Rumus energi cahaya E sama dengan HF sama dengan HC per lambda. H tetapan Planck 6,626 dikali 10 dikurang 34 joule. C kecepatan cahaya dalam vakum 3 kali 108 meter detik 1. Lambda panjang gelombang meter. F frekuensi. Contoh energi cahaya yang ada di sekitar kita adalah matahari, lilin, korek api, dan lampu. 4. Energi panas bumi. Panas bumi atau geothermal adalah sumber daya alam berupa air panas atau uap yang terbentuk di dalam reservoir bumi melalui pemanasan air bawah permukaan oleh batuan panas. Contoh penggunaan energi panas dalam kehidupan sehari-hari bisa ditemukan pada kompor, korek api, konduktor, dan masih banyak lainnya. 5. Energi listrik. Listrik adalah energi dari muatan listrik yang menghasilkan medan elektrostatis atau pergerakan elektron penghantar listrik dalam suatu penghantar atau ion, positif atau negatif dalam suatu zat cair atau gas. Rumus listrik W sama dengan QV dengan Q sama dengan IT. Keterangan W energi listrik atau joule, Q muatan listrik atau coulomb, P benda potensial atau volt. Listrik sebagai penghasil cahaya, contohnya untuk menyalakan bola lampu. 6. Energi kimia. Energi kimia adalah proses suatu zat berubah menjadi suatu energi. Energi yang dirubah itu menjadi bermacam-macam energi seperti energi panas, energi listrik, energi gerak, dan juga energi cahaya. Contoh lain energi kimia adalah energi yang terkandung dalam bahan bakar seperti bensin dan solar. Energi kimia dalam bensin dan solar digunakan sebagai bahan bakar untuk menggerakkan mesin. 7. Energi pegas. Energi pegas adalah energi yang dimiliki oleh benda yang memiliki potensial atau benda yang elastis yang mempunyai potensi. Contoh gaya pada energi pegas adalah ketika anak panah dilepaskan dari haluan akan terbang jauh, sehingga pegas dapat digunakan untuk membangkit energi potensial elastis. Energi bunyi. Energi bunyi adalah energi yang dihasilkan dari sumber bunyi. Energi bunyi terjadi karena adanya getaran. Contoh energi bunyi yaitu sirine mobil, trompet yang ditiup, dan lainnya. 9. Energi mekanik. Energi mekanik merupakan hasil dari banyaknya energi potensial dan energi kinetik yang ada pada bagian mekanik. Rumus energi mekanik sama dengan EM sama dengan EP ditambah EK. Keterangan EM sama dengan energi mekanik atau joule, EP sama dengan energi potensial atau joule, EK sama dengan energi kinetik atau joule. 10. Energi kalor. Kalor adalah sebuah energi yang tercipta dari bahan yang bisa menghasilkan panas. Energi kalor ini juga bisa berpindah dari sebuah benda dengan suhu tinggi menuju benda bersuhu rendah. Contoh energi kalor yaitu lemari es atau kulkas. Adalah alat yang digunakan untuk membuat es atau mendinginkan sayur, buah-buahan, dan daging. Prinsip kerja lemari es berdasarkan sifat kalor yaitu zat yang menguap memerlukan kalor dan zat yang mengembun akan melepaskan kalor. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Lili. Kepada Lili dipersilakan untuk memperjelaskan materi selanjutnya. Assalamualaikum, nama saya Lili. Di sini saya akan melanjutkan materi pembelajaran yaitu tentang usaha dalam kehidupan sehari-hari. Dalam fisika, usaha memiliki makna yang berbeda. Jika seseorang memberi gaya konstan atau F pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sejauh atau S, maka usaha atau W yang dilakukan gaya tersebut dinyatakan dengan rumus usaha. W sama dengan F dikali S, W sama dengan F cos alpha S. Keterangan W sama dengan usaha yang dilakukan atau joule, F gaya yang bekerja atau newton, S perpindahan atau meter, alpha sudut yang terbentuk antara gaya dan perpindahan benda atau derajat.
Nah, dalam materi usaha terdapat 2 syarat khusus mengenai definisi usaha dalam fisika. 1. Gaya yang diberikan pada benda haruslah mengakibatkan benda itu berpindah sejauh jarak tertentu. Itu artinya, ketika seseorang mendorong dinding dengan tenaga maksimal, namun dinding tidak berpindah kemana-mana, maka di kasus ini, orang tersebut dikatakan tidak melakukan usaha karena perpindahannya 0. 2. Gaya tersebut harus memiliki komponen arah yang paralel terhadap arah perpindahan. Contoh lain dari usaha dalam kehidupan sehari-hari yaitu 1. Menarik kursi. Menarik kursi menjadi kegiatan dalam sehari-hari yang sering dilakukan. Untuk dapat menarik kursi, dibutuhkan usaha agar kursi tersebut berpindah ke tempat yang sesuai kita tarik. Saat menarik kursi, kita memberikan gaya ke kursi hingga benda tersebut pindah. Misalnya, untuk bisa kita duduki, kursi yang berada di bawah meja harus ditarik terlebih dahulu. 2. Mengangkat kardus. Mengangkat kardus yang berisi sesuatu juga merupakan contoh usaha yang sering dilakukan pada keseharian. Usaha yang diberikan sebanding dengan massa benda yang ada di dalam kardus. Apabila benda tersebut berat, maka gaya yang diperlukan lebih banyak untuk memindahkan benda pada kardus ke tempat tertentu. Sementara jika benda ringan, maka usaha yang perlu diberikan untuk mengangkat kardus hanya diperlukan sedikit. Contoh lebih spesifiknya yaitu ketika memindahkan kardus berisi busa, kita dapat memindahkannya seorang diri. Namun, lain hal ketika di dalam kardus tersebut berisi buku. Jika terlalu berat, bahkan untuk mengangkatnya kita membutuhkan bantuan orang lain atau alat tertentu. Mendorong troli saat berbelanja di supermarket atau minimarket, troli menjadi benda yang sangat membantu untuk membawa barang. Tanpa disadari, ketika mendorong troli pun kita memerlukan usaha agar troli berpindah tempat. Biasanya, usaha yang dibutuhkan tidak begitu besar karena permukaan yang dilewati troli adalah lantai yang halus dan licin. 4. Menyetir mobil pada jalanan menanjak. 5. Mengendarai sepeda di jalanan menurun. 6. Mendorong gerobak. 7. Mendorong dinding. 8. Membuka dan menutup pintu. 9. Menarik katrol air sumur. 10. Menendang bola. Terima kasih sudah menyempatkan waktunya untuk menonton video pembelajaran kami. Saya Dinda dan Fani undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.